Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Amsayna ala fitril islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwata Imam rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Jaya, suara mujahidin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lihat tafsir surah Al-Baqarah ayat 196. Saya akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini adalah merupakan dasar hukum diwajibkannya bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Karena sekarang sudah masuk bulan-bulan haji ya. Jadi orang berihram itu sudah bisa dimulai dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 13. Ini termasuk Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan-bulan yang telah ditentukan. Artinya mulai saat sekarang ini para jemaah kita insyaallah akan menuju ke tanah suci. Oleh karena itulah bagi yang belum berangkat atau bagi yang belum berangkat tahun ini atau juga mau berangkat, ada baiknya kita perhatikan firman Allah ini agar betul-betul nanti bagi yang akan berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah betul-betul ibadahnya sempurna itu. Jadi sehingga keberadaan kita selama berada di tanah suci betul-betul kita ini adalah tujuannya untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamaah
yang akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah selalu dilatih dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini selalu dilatih terus ya. Jadi kalimat ini tidak hanya sekedar diucapkan begitu saja, tetapi memiliki makna yang sangat dalam sekali. Nah, bagi mereka yang tidak memahami kalimat talbiyah ini, jadi kesananya itu ada sebagian di antara mereka yang asal pergi ke sana, tetapi tidak memahami kalimat ini. Kita pernah menemukan seseorang yang pada saat itu masuk Masjid Nabawi, kemudian dia terjatuh, jerit-jerit ya, bapak-bapak, kebetulan dari Jawa Timur ya. Jadi pada tahun 2000 dan kita masuk, kita perhatikan ini jamaah Indonesia. Jadi kita itu langsung dia jatuh dan jerit-jerit. Nah, kemudian ketika itu kami melihat dia bawa kalung, ya, ada kalung. Kemudian kita ambil kalungnya. Kalungnya ini warnanya hitam, tapi ada rambut, ada benang sampai 7 warna. Saya buka ya, kita buka karena sering buka seperti itu, kita buka aja. Ternyata tulisannya adalah alif alif alif, waw waw waw, mim mim mim. Kemudian nanti ada gambar pedang begini, kemudian ada gambar tengkorak dan lain sebagainya. Saya tanya, ini untuk apa Pak? Iya, pesan dari guru saya katanya. Ini nanti tolong dicelupkan ke air Zam-Zam, kemudian nanti digosokkan di Ka'bah. Untuk apa Pak? Supaya nanti kalau pulang berwibawa. Nah ini, supaya pulang nanti berwibawa. Terus bagaimana Pak sekarang? Ya nggak tahu saya katanya. Jangan Pak ya, Bapak ini masih sekarang kloter pertama, masih belum melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Diperbaiki lagi niatnya, jangan sampai memiliki tujuan-tujuan yang selain daripada haji. Jadi bukan itu saja. Ada lagi seorang jamaah pada saat itu kita sempat silaturahim sudah di Mekah. Kita tanya. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan nanti pada saat wukuf kita akan ngambil akar, ya, akar pohon yang ada di sana. Saya tanya, untuk apa Pak? Nanti kemudian saya mau bangun rumah biar rumahnya kuat katanya. Nah, saya katakan, Masya Allah, ini untung kita ini belum wukuf di Arafah. Jadi mari kita perbaiki niat kita agar betul-betul kita ini sebagai tamunya Allah yang memiliki kesopanan, ya. Memiliki kesopanan ketika kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku memenuhi panggilanmu, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka hanya milikmu, wal mulk, demikian juga kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi kalau ini kalimat ini betul-betul kita pahami, kita kesana ini sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Sudah sepenuhnya kita serahkan diri kita kepada Allah, dan kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga Rasulnya. Jangan sampai ketika kita kesana itu kita masih membawa sesuatu yang kadang-kala itu akan mengganggu ibadah kita. Pernah juga kami membawa jemaah umroh ini ketika masih di Jeddah biasa-biasa saja. Begitu masuk tanah haram, wajahnya berubah, pucat. Begitu mendekati masjid, dia mengatakan rasanya saya nggak bisa masuk ke masjid terus. Kenapa Pak? Pusing kepalanya. Nah, karena ketika itu kita ada program ziarah dalam, kita paksa untuk masuk ke masjid. Hanya kita masuk masjid. Begitu selesai sholat di Raudhah, kita ziarah. Begitu keluar, langsung dia muntah. Jadi muntah. Nah, sejak itu zaman kita ini tidak pernah lagi pergi ke masjid. Terpaksa kita bawakan air Zam-Zam. Jadi selama di Madinah 4 hari selama itu enggak bisa masuk masjid. Sampai di Mekah
kemudian kita ajak umroh, dia mengatakan gimana Pak umrohnya tadi? Kok Ka'bah itu kabur? Jadi dia melihat Ka'bah itu tidak jelas. Padahal dia tawaf di situ. Kemudian hari itu saja dia dapat masuk ke Masjidil Haram. Selebihnya tidak bisa di rumah terus, di hotel terus. Kemudian kita coba mengorek-ngorek. Bapak ini pernah mempelajari ilmu apa Pak? Dia mengatakan tarekat anfusiyah. Saya bilang, Bapak bawa cincinnya enggak? Bawa sini Pak. Cincinnya besar ya. Sebagai maharnya kepada gurunya, untuk pengikatnya, dia ada cincin yang ada raja-rajanya. Kita ambil, kita buang Pak. Bukan ketika itu musim panas, nah baru saya katakan Bapak, mumpung berada di tanah suci, hendaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan nasuha. Tinggalkan itu semuanya, tarekat-tarekat itu. Jadi itu mengajarkan kepada hal-hal yang sama sekali dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuk tarekat ini adalah dia hanya mengingat Allah, tidak melakukan sholat. Kalau dia mau sholat, dia hanya saja duduk saja, merenung sejenak, berarti dia sudah sholat. Jadi ingat sholat, berarti sudah sholat. Saya katakan kalau ingat makan Pak, gimana Pak? Kalau Bapak mau makan, apakah cukup dengan ingat saja Pak? Ya enggak ya. Seharusnya ingat makan sudah kenyang, saya bilang itu. Ini urusan kita dengan Allah. Nabi saja mau meninggal sholat tuh. Tarekat anfusiyah itu nantinya, itu kalau sudah tinggi ilmunya, itu bisa melayang. Karena kita pernah meruqyah salah seorang di sini dulu. Ketika kita ruqyah, ternyata dia naik. Kita turunkan lagi, naik lagi. Jadi yang menyentuh hanya tangannya saja, menyentuh bumi tangannya saja. Kita turunkan lagi, naik lagi, kayak balon. Nah saya bilang, mumpung Bapak ini baru masih rendah pelajarannya, tinggalkan itu semua. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita ruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu muntah. Banyak sekali kita muntahnya. Jadi muntah, kemudian setelah itu kita suruh minum air zam-zam dan kita mandikan dengan air zam-zam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ajak tawaf, kita ajak sa'i. Masya Allah, dia mengatakan sangat enteng sekali gitu ya. Tapi Bapak ini tidak berumur panjang. Kemudian setelah pulang ke rumah, 2 hari setelah itu ada syukuran di rumahnya. Kami juga sempat memberikan tausiah, bicara ngobrol-ngobrol begini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian besok malamnya beliau dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal seperti ini masih kadang terjadi ya. Jamaah kita mau melaksanakan ibadah ke tanah suci, jadi masih mempercayai hal-hal seperti itu. Ini ada keresahan bagi mereka-mereka yang menggunakan susuk. Siapa saja menggunakan susuk ya, sebagai kalangan ibu-ibu supaya dilepaskan susuknya. Karena ibadahnya terganggu nanti. Ibadahnya pasti akan terganggu gitu. Sudah ada yang menelpon, Pak saya mau berangkat ini. Kenapa Bu? Saya pakai susuk. Harus dihilangkan Bu, daripada di sana nanti terjadi macam-macam. Karena ilmu apa saja di sana yang selain diajarkan sama Allah dan Rasulnya ya. Selain dari Al-Quran dan Rasul dan di Sunnah, tidak akan pernah bisa. Ibadahnya akan terganggu, pasti akan terganggu. Karena semuanya itu adalah tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ilmu seperti ini, jadi pengetahuan seperti ini sebelum kita berangkat ke tanah suci harus betul-betul kita miliki betul, dan niat kita ke sana untuk ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ke sana sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul kita mempersiapkan diri kita. Karena kalau tamu yang baik, fa insyaallah Ta'ala Allah pun akan menerima dengan baik. Jadi ayat ini sekali lagi sebagai dasar atau hukum tentang wajibnya bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan yang balik, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Haji itu artinya adalah al-hajju ay al-qasdu. Al-qasdu, keinginan atau maksud. Sehingga para ulama kita mendefinisikan secara syar'i, qasdu baitillahil haram
li'adai manasikil haji awal umrah, yaitu keinginan seseorang untuk pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah atau manasik atau nusuk ya. Nusuk ini adalah amalan-amalan haji di tanah haram, yaitu di Makkah Al-Mukarramah ya. Sedangkan al-umrah, umrah itu adalah dari kata-kata sama dengan memakmurkan. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umrah itu rihlatun qudsiyatun ila baitillahil haram di adai nusukil umrah. Ini perjalanan suci ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Umrah ini rukunnya sedikit. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, kemudian tahallul. Kalau haji memiliki rukun yang banyak rukunnya. Jadi tentang haji itu ada 3 nusuk, 3 manasik, 3 macam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Ifrad di sini adalah seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah. Kemudian yang kedua adalah tamattu. Tamattu di sini melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu kemudian haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Nanti dia membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kemudian yang ketiga adalah qiran. Qiran di sinilah menggabungkan antara haji dengan umrah. Nah, mana di antara 3 macam pelaksanaan ibadah haji yang paling afdal? Syekhul Islam pernah ditanya, yang mana yang paling afdal? Beliau mengatakan yang paling afdal adalah ifrad bagi yang mampu untuk melaksanakan ifrad. Yang paling utama adalah tamattu bagi yang mampu melaksanakan tamattu. Yang lebih utama adalah qiran bagi yang mampu melaksanakan qiran. Jadi semuanya afdal. Karena itu adalah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang melaksanakan ibadah haji yang belum pernah sama sekali, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan secara tamattu. Jadi tamattu, apalagi jeda waktunya mungkin panjang. Yang bisa melakukan ifrad itu yang jeda waktunya pendek. Misalnya kita datang ke tanah suci itu sudah tanggal 5. Ini kalau ifrad kita tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi selama 9 hari dia tetap menggunakan ihram, yang dulu, dan harus mengikuti menjauhkan dirinya dari larangan ihram. Selama itu dia tidak boleh menggunakan selain 2 hal lain saja. Yang dipakai sholat, yang dipakai tidur, kemana saja itu. Jadi al-izar wa rida'u, sarung yang dari kain ihram, kemudian rida selendangnya. Ini yang ifrad. Nah, kalau tamattu ini melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian setelah tahallul dia sudah bebas melepaskan pakaiannya. Menunggu tanggal 8. Biasanya jemaah haji kita Indonesia ini yang reguler itu biasanya keberangkatannya ke Arafah untuk wukuf itu sore hari. Dimulai dari asar, jadi sore hari berangkat. Bisa sampainya dengan cepat. Ada juga yang lambat, bahkan mungkin ada yang besok baru sampai. Karena transportasi memang sudah luar biasa ya. Tetapi karena saking banyaknya orang, jutaan manusia ya. Pernah juga ada jemaah yang nggak sampai. Jam 3 sore baru sampai. Kenapa? Supirnya nggak tahu jalan ya. Mau nyari jalan pintas ternyata kemana-mana gitu. Ini rombongan saya kemana lagi satu bising, ternyata supirnya ini nggak tahu jalan karena banyak supir-supir musliman. Kan supirnya anehnya lagi nggak bisa bahasa Arab, dari Turki dia. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak mau nanya dia. Asal jalan saja itu. Nah, antisipasi
dari jemaah-jemaah Indonesia itu biasanya sore hari berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Namun yang paling afdal pada tanggal 8 kita dianjurkan berada di Mina. Itu yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tetapi bagi kita yang belum pernah dan tidak punya pengalaman sama sekali, jangan sampai berjalan sendiri, sudah ikuti saja rombongan. Jadi bagi yang misalnya mampu, yang sudah berpengalaman dan insya Allah dia bertanggung jawab, dan ada yang bertanggung jawab di situ, pada tanggal 8 hendaklah dia berada di Mina, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 8 beliau berada di Mina pada saat itu. Nah, berada di Mina selama 1 malam. Besok pagi begitu matahari terbit, semua jamaah menuju ke Arafah. Semua jamaah menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Yang wukuf ini adalah waktunya setelah matahari tergelincir, yaitu waktu zuhur. Sehingga sholat zuhur dan asar dijamak takdim dan diqasar. Kemudian setelah itu barulah memulai wukuf. Wukuf itu apa sih? Wukuf itu adalah berdiam diri di Arafah dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak doa. Biasanya di situ ada khutbah Arafah. Ya, bagi setiap tenda atau kloter itu bisa melakukan sendiri-sendiri. Jadi setiap tenda mungkin ada yang memberikan tausiah bagaimana tentang pentingnya wukuf, pentingnya melaksanakan ibadah haji ini. Apa sih yang dibaca pada saat wukuf itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Maka qara'ta ya Rasulullah? Waqafta tawilan." Engkau telah lama sekali berdiri, apa yang kau baca? Semua ketika wukuf di atas untanya dia. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alladzi qara'tu wal anbiya'u qabli." Yang aku baca dan yang dibaca oleh para nabi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi-nabi sebelumnya pun wukuf di situ dan membaca itu. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala yang zilu ila sama'i dunya, turun ke langit dunia ini bersama malaikat-malaikatnya dan menyaksikan hamba-hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Pada saat itulah Allah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncak dari Arafah. Sehingga seorang yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Dia harus membayar zak dan harus mengulang hajinya. Dan kalau wukuf di Arafah dipastikan betul kita sudah berada di tengah area Arafah. Nah, kalau di sana ada masjid yang namanya Masjid Namirah, itu ada 2 bagian. Bagian pertama, bagian yang seperti kita lihat sekarang ini, dari mulai tengah-tengah ke sini, itu tidak masuk Arafah. Kalau orang yang wukuf misalnya di area sini, maka wukufnya tidak sah. Kalau dia ingin wukuf masih di masjid, maka bagian belakang masjid, bagian depan masjidnya. Dan di situ juga ada wadi, namanya Wadi Urona. Di situ juga nanti akan dilihat banyak jemaah-jemaah Iran yang wukuf di situ. Mereka di situ. Itu benar tidak masuk Arafah. Jadi siapa yang wukuf di situ, maka tidak sah hajinya. Maka dia harus mengulang tahun depan lagi. Kalau mengulang berarti 10 tahun lagi kan. Kalau di Indonesia kalau dapat haji 10 tahun itu ya. Kalau umur kita misalnya sekarang 70 tahun, 10 tahun lagi apa kita masih hidup? Wallahu ta'ala. Jadi harus betul-betul memiliki ilmu tentang. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita betul-betul berada di ketika wukuf, betul-betul kita dipastikan sudah berada di Arafah. Dan ada juga yang jemaah kita kadang-kadang di Arafah nggak paham apa itu wukuf. Ya karena mereka sudah capek, mereka tidur. Dari mulai zuhur sampai asar tidur gitu. Kemudian di asar baru bangun, kemudian tidur lagi gitu. Ini harus betul-betul kita siap, fisik kita harus betul-betul siap. Jadi yang ingin melaksanakan ibadah haji, kalau bisa dianjurkan masih muda-muda ya. Masih muda 40 tahun, 50 tahun ya. Ini jangan sampai kalau udah tua ya baru melaksanakan ibadah haji. Ini juga tergantung pembiayaannya. Tapi sebaiknya ketika melaksanakan ibadah haji masih dalam keadaan muda. Karena hampir seluruh pelaksanaan ibadah haji adalah fisik ya. Tawafnya, sa'inya. Ini juga tawaf bisa-bisa sampai 2 jam tawaf. Musim haji luar biasa ramainya. Kami pernah melaksanakan tawaf pada musim haji mulai dari jam 4 sore pada asar dengan sa'inya jam 10 malam baru selesai ya.
Karena saking ramainya pada saat itu. Oleh karena itulah di sini kita mempersiapkan betul fisik kita dan mental kita. Jadi mental kita. Jadi bagi mereka yang tidak kuat mentalnya, maka di situ akan emosional, emosi terus ya. Dan ini harus betul kita jaga betul sehingga pelaksanaan ibadah haji kita ke tanah suci bisa betul dengan efektif. Ikhwatan iman bagaimana orang yang mungkin ini sebagai mukadimah. Oke, saya menyampaikan tentang wasimul haji wal umrah lillahi saja. Silakan kalau jamaah ada yang ingin bertanya karena masih ada waktu sisa kurang lebih 10 menit ya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Insyaallah untuk jemaah haji Indonesia ya, itu semua tendanya berada di Arafah sudah, jadi sudah masuk. Bagaimana kalau seandainya dia keluar dari tenda, apa boleh? Boleh, silakan. Jadi semua tenda-tenda itu berada di Arafah. Misalnya kalau dia panas bagaimana ya bisa keluar ya, bisa keluar misalnya dia wukuf di mana saja. Yang penting berada di area Arafah. Demikian juga di Mina ya. Di Mina juga semuanya insya Allah pastikan jemaah haji Indonesia itu berada di belakangnya terowongan Muaisin. Di situ ada masjid namanya Masjid Kuwait. Di situ tepatnya di situ. Jadi untuk menuju ke Jumroh ya cukup perjalanan cukup panjang ya. Tapi insya Allah ketika musim haji semua memiliki semangat yang beda dengan semangatnya di Indonesia. Baik. Jadi nggak usah khawatir kalau kita saya ini gimana wukuf saya atau enggak, insya Allah semua kemah-kemah itu sudah dipastikan berada di Arafah. Arafah itu sangat luas sekali. Silakan. Jamaah Indonesia umrohnya niatnya di mana gitu ya? Baik. Jadi bagi kloter pertama nggak jadi masalah ya. Yang gelombang pertama nggak jadi masalah ya. Jadi gelombang pertama ini langsung menuju ke Madinah, nanti niat umrohnya di Bir Ali gitu ya. Jadi ini yang kedua ini jadi masalah. Jadi karena ketika melewati miqat kita tidak berihram, maka harus bayar dam gitu ya. Nah, sudah menjadi kesepakatan para ulama-ulama Asia khususnya bahwa disepakati bahwa Jeddah itu dijadikan sebagai tempat miqat gitu ya. Karena diambil tak ditarik garis ya. Karena juga Umar bin Khattab pernah melakukan menarik garis dari Qarnul Manazil ya. Jadi tidak semuanya ke Qarnul Manazil, tetapi yang satu garis dengan itu, maka di situ ya kita melaksanakan ibadah umrah. Tapi sempurnanya sekali lagi, pada saat kita masuk ke gelombang kedua, jadi jemaah sudah dianjurkan dari sini ya. Sudah menggunakan ihram. Jadi kalau nanti pakai di pesawat, ya namanya mungkin orang baru pertama kali naik pesawat dulu, kesulitan tadi ya. Ini akan kesulitan, maka keputusan Majelis Ulama Indonesia, Malaysia dan sekitarnya di sini dijadikanlah kita sebagai tempat miqat. Karena memang sulitnya ya, jadi sulitnya para jemaah ini untuk menggunakan ihram. Ya kalau yang terbiasa mungkin jadi masalah. Dan perjalanannya juga cukup panjang, 9 jam ya. Jadi dalam waktu 9 jam, jadi pada saat berada di pesawat menggunakan ihram terus, ya wallahu ta'ala kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi sehingga diputuskan oleh pemerintah Indonesia bahwa kloter yang gelombang yang kedua itu boikotnya di Jeddah. Jadi sebelum masuk ke tanah haram. Kalau umroh, kalau sudah berada di Mekah, kalau umroh kita keluar dari tanah haram, kita menuju ke Tan'im atau ke Ji'ranah. Tetapi kalau haji, niatnya dari situ ya. Jadi kita sudah berada di Mekah Al-Mukarramah, kita niatnya dari rumah. Jadi niat umroh itu adalah labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, silakan yang lain. Pak Sudu.
Pak Kubu. Silakan, tidak ada mic. Suaranya seolah keras. Golongan mana yang paling banyak masuk surga? Terus? Golongan mana yang beragama tapi tidak masuk surga itu ya? Ya, baik. Jadi insyaallah taala semua pengikut Nabi yang beriman kepada Allah dan para rasulnya itu akan masuk surga ya. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini, beliau mengatakan ma min yahudiyyin wala nasraniyyin la yu'minu bima ji'tu bihi illa min ahli nar. Tidak ada orang Nasrani yang hidup zamanku sekarang ini maupun orang Yahudi yang hidup di zamanku sekarang ini, dia tidak mempercayai aku dan apa yang aku bawa kecuali mereka adalah min ahli nar, kecuali mereka adalah ahli neraka. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, mau enggak ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah tidak mau masuk surga. Amalan-amalan yang kita lakukan kita betul pastikan bahwa bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau amalan yang tidak bersumber dari Sunnah Rasulullah maka akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Di dalam Islam amalan yang diterima bukanlah banyaknya amal itu, akan tetapi amalan yang ahsan, yang terbaik. Amalan yang terbaik ini memiliki dua syarat setelah iman. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah cukup ya kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.